Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan seperti biasanya kita akan berdoa bersama-sama dalam ibadah doa kita hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kepada Yesus hatiku tertarik dapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harinya. Tak dapat aku duga betapa kasihku, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, bermainnya pun lebihlah dari fajar yang rekah. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasihmu, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan menjaga dan pelihara hidup kami sehingga boleh dapat dipertemukan kembali dalam ibadah dan doa kami pada hari ini. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 260, Saya Hidup Bagi Tuhan. Hidupku dan kasihku ku serahkanlah kepadamu, Engkau telah mati bagiku, juru selamatku. Ku suka hidup bagimu, sangat besarlah nilaimu. Ku suka hidup bagimu, juru selamatku. Tersiksalah karenaku di atas kayu salibmu, terhapuslah dosaku, juru selamatku. Ku suka hidup bagimu, sangat besarlah nilaimu. Ku suka hidup bagimu, juru selamatku. Suka hidup bagimu, sangat besarlah nilaimu. Ku suka hidup bagimu, juru selamatku. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian 39, Kejadian pasal 39.
Yusuf di rumah Potifar. Tentu kita akan baca seluruh pasal ini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita membatasi untuk beberapa kesempatan, beberapa ayat saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub dan ibunya bernama Rahel. Yusuf lahir sebagai anak yang ke-11 dari 12 bersaudara. Nah, kita tahu bahwa Yusuf ini adalah anak yang disayangi oleh bapaknya Yakub. Nah, alasan mengapa bapaknya mengasihi Yusuf tentu tidak lepas dari perjuangan bapaknya untuk mendapatkan Rahel istrinya atau ibu dari Yusuf. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca pada pasal-pasal sebelumnya bagaimana perjuangan Yakub mendapatkan Rahel, lalu kemudian lahirlah Yusuf dari Rahel, yang inilah yang menjadi alasan mengapa Yakub sangat menyayangi Yusuf. Bahkan Yusuf sendiri adalah anak yang pertama-tama dia mendapat pujian dari ayahnya, dia mendapat juga kasih yang lebih dari ayahnya. Itu sebabnya saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Bahkan Yusuf sendiri adalah seorang tukang mimpi. Bagaimana dia menceritakan mimpi-mimpinya bagi saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mau menerima apa yang diceritakan kepadanya. Nah, kita melihat perjalanan kehidupan Yusuf ini sungguh penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Tetapi Yusuf tidak memberontak kepada Tuhan karena penderitaan dan pergumulannya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudaranya kompak untuk memberikan kesaksian palsu kepada orang tuanya bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Karena mereka kemudian membuangnya ke dalam sumur, lalu mereka menjualnya kepada para pedagang-pedagang yang lewat di situ, lalu dibawalah Yusuf ke Mesir. Yusuf ditaruh di rumah pejabat Mesir yang bernama Potifar. Nah, ketika berada di rumah Potifar inilah Tuhan selalu menyertai Yusuf. Semua yang berada di dalam rumah itu diberkati, baik yang ada di dalam rumah maupun juga yang ada di ladang, oleh karena Yusuf. Jadi berkat Tuhan turun bagi rumah itu, bagi orang asing itu, karena Yusuf ada di situ. Yusuf berkata bahwa Tuanku tidak lebih besar kuasanya daripadaku, karena dia mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Nah, itu sebabnya ketika istrinya Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat dosa, Yusuf tidak mau menerimanya. Istri Potifar sudah mencoba beberapa kali untuk membujuk, merayu, tapi Yusuf bertahan pada pendiriannya untuk tidak melakukan dosa. Ternyata istri Potifar ini sudah menjebak Yusuf. Jadi sudah menjebak Yusuf. Dia berusaha bagaimana supaya Yusuf berada dalam kekuasaannya. Kita tahu bagaimana istri Potifar menjebak Yusuf. Dia menjebak Yusuf dengan berusaha untuk menarik Yusuf supaya berbuat dosa dengannya. Tetapi karena Yusuf tidak mau, lalu meninggalkan pakaian yang digunakan itu, dan pakaian inilah yang menjadi
bukti yang dianggapnya kuat untuk melemahkan Yusuf. Dia berkata bahwa lihatlah jubah ini. Dia sudah berusaha untuk berbuat dosa denganku. Tapi Bapak Ibu Saudara, jebakan itu hanyalah sebuah jebakan. Karena di dalam semua itu memang sesama manusia tidak melihatnya, tetapi ada Allah kita yang melihat semua itu. Bahwa jebakan yang dilakukan oleh manusia adalah sia-sia. Bahwa Tuhanlah yang melihat semua itu. Yang kedua, berbicara tentang istri Potifar yang memberikan kesaksian palsu. Bagaimana dia berteriak-teriak, membuat atau mencari perhatian dari orang-orang yang ada di dalam rumah itu, supaya dia dapat memberi kesaksian palsu. Dia menyebarkan berita fitnah. Kata fitnah itu artinya memberikan kesaksian yang tidak benar kepada seseorang. Jadi dia memberikan fitnah, hoax kepada penghuni rumah itu, bahwa Yusuf ingin berbuat dosa kepadanya. Ini adalah sebuah kesaksian palsu. Dia memberikan kesaksian bahwa dia baru saja diajak untuk melakukan dosa oleh Yusuf. Bahkan dengan suara yang keras, dengan suara yang berteriak-teriak untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak benar. Jadi istri Potifar memberikan kesaksian palsu tentang perbuatannya kepada Yusuf. Dia berbicara secara terbalik bahwa dia telah mendapat perlakuan yang tidak benar dari Yusuf, karena menurut dia bahwa Yusuf sudah berusaha menodai, bahkan melakukan dosa kepadanya. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, ini juga berbicara tentang pembunuhan karakter. Memang secara fisik istri Potifar tidak membunuh Yusuf. Ada pembunuhan karakter di sana, sehingga orang lain memberikan justifikasi yang tidak benar kepada orang lain karena kesaksian kita, karena kita sudah melakukan berita hoax. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak membunuh seseorang dalam bentuk secara fisik, tetapi kita sudah membunuh karakternya orang. Mungkin hari ini kita sudah bersenang-senang, bergembira, karena kita sudah bercerita sesuatu yang menyangkut diri orang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, apa keuntungannya bagi kita untuk bercerita sesuatu yang tidak benar tentang orang lain? Apakah berapa banyak yang kita bisa peroleh keuntungan dari situ? Hanya karena ingin ditahu bahwa saya dapat berita yang heboh, berita yang bagus, tapi belum tentu berita itu benar adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mungkin tanpa kita sadari, berapa banyak kita berpikir tentang sesama kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi istri-istri Potifar masa kini. Dalam pengertian kita membawa berita yang tidak benar, kita membawa suatu kesaksian yang tidak benar, yang kita tidak buktikan secara baik dulu, kita tidak cross check dulu dengan benar bagaimana kejadian sebetulnya. Lalu kita sudah menjadi cerobong, lalu kita sudah menjadi saluran berita tidak benar, berita hoax. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini. Memang kita tidak tahu apa akhir hidup dari istri Potifar, kita tidak tahu.
Yang jelas adalah Yusuf tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, tetap Tuhan menyertai, melindungi. Walaupun Yusuf di penjara, Tuhan memberkati dia di penjara. Yusuf di penjara bukan karena kesalahan, tetapi karena kesaksian palsu. Tetapi Tuhan tetap melindungi, menjaga, dan tetap memberkati. Bahkan Tuhan membesarkan Yusuf setelah kejadian itu. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa dalam hidup kita sebagai manusia, mungkin kita tahu tentang kesalahan orang, kita tahu tentang sesuatu yang salah tentang orang lain. Apa salahnya kalau kita mendoakan supaya dia bisa berubah? Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan bahwa sekalipun Yusuf difitnah, ada pembunuhan karakter terhadap dirinya, Yusuf tetap menjadi orang yang disertai oleh Tuhan. Emas walaupun dibuang ke dalam kubangan, kotoran babi, dia tetaplah menjadi emas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yusuf tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan, tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Di mana dia berada, berkat Tuhan tetap menyertai. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa segala yang kita buat itu Tuhanlah sebagai pengadilnya. Tuhanlah yang akan mengadili semua perbuatan-perbuatan kita. Karena itu kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan menolong dan memberikan kita pengampunan atas dosa kesalahan kita di masa yang lalu. Kalau kita tahu hari ini bahwa kita sudah salah, ya kita datang minta ampun kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita supaya kita memperoleh pemulihan, kita memperoleh kekuatan dan juga pertolongan di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan inilah tujuan hidup kita, bagaimana supaya kita tetap diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap kami akan beroleh sebuah kemenangan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Berkati hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita akan mengangkat beberapa pengucapan syukur kita dan juga bahan-bahan doa kita. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, perlindungan sampai pada hari ini. Kita bersyukur bahwa jemaat Tuhan juga diberkati dimanapun berada. Lindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai. Dan yang menjadi bahan doa kita pada malam hari ini atau sore hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Pertama-tama kita menyerahkan dan membawa kehidupan pribadi kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dan memberkati kita, supaya Tuhan memberikan kita kemampuan dalam menjalani dan melewati segala pergumulan-pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang tahu apa yang kita gumuli, apa yang kita rasakan, dan biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk itu. Kita doakan untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kita mendoakan untuk Oma Agustina Abu, Opa Kupang, dan beberapa yang lain yang juga sering dalam gangguan kesehatan, termasuk Ibu Kupang, Ibu Yohana Tandung, kemudian ada Ibu Yohana Tape, kemudian ada Ibu Risi, Ibu Ampang, saudara kita Rizal. Ini adalah jemaat Tuhan yang sering dalam
keluhan, gangguan kesehatan, kita doakan supaya Tuhan pulihkan. Kemudian kita mendoakan pada malam hari ini, mendoakan untuk keluarga dari Ibu Simon Regen yang masih dalam suasana berduka. Kita doakan supaya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati di dalam Tuhan. Kemudian kita mendoakan untuk jemaat Tuhan yang berada di luar kota Makassar. Kita doakan untuk Bapak Agustinus Tamu, ada Bapak Chandra yang ada di Bali, Bapak Yunus Kanan yang ada di Papua, Bapak Martin Masau yang ada di Jakarta, Bapak Ruben Kabanga yang ada di Manado, Bapak Hendrik yang ada di Surako, Bapak Eliezer Tandisindi yang ada di Papua, Ibu Neci Linta yang ada di Mamuju, saudara kita Gita dan Stephen yang ada di Madiun, kemudian Bapak Paulus Samba yang ada di Surako, Bapak Daud Sonda yang ada di Mamuju, saudara kita Reni yang ada di Mamasa, Bapak Sabindo yang ada di Nunukan, kemudian Bapak Rudi Kara yang ada di Kalimantan, dan juga Bapak Ito yang ada di Papua, saudara kita Bapak Andarias Untung yang ada di Kalimantan, dan juga saudara kita Rizky yang ada di Manado. Kita doakan untuk jemaat Tuhan yang berada di luar kota Makassar. Kemudian kita juga mendoakan untuk jemaat kita yang sudah lanjut usia. Terus kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Ada Oma Sambano, Ibu Agustin Abu, kemudian Oma Maria Kalemben, Oma Lita, Opa Rawang, Opa Kondong, Mami, Opa Martin Lama, Opa Tandung bersama dengan Ibu, Opa Martin Lomo, kemudian Oma Risi, Ibu Yohana 1, Ibu Yohana Tape, Oma Rumun, Oma Ampang, Oma Roslina Rate, Ibu Esther Busang, Bapak Yohanes Kupang bersama dengan Ibu, kemudian Ibu Dia Dumung, Ibu Ane, dan Ibu Marta Urang. Kita doakan untuk orang-orang tua kekasih kita ini supaya tetap di dalam lindungan dan pemeliharaan di dalam Tuhan. Kita juga datang mendoakan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, semua kita atau jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kita masing-masing, supaya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan dan membawa berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mendoakan untuk program-program gereja kita, khususnya apa yang kita akan lakukan pada tahun ini supaya Tuhan buka jalan. Termasuk diantaranya kita akan mengadakan Natal dalam tahun ini, dan terima kasih panitia sudah memberikan suatu gambaran apa yang akan kita lakukan berkaitan atau berhubungan dengan Natal pada tahun ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati panitia dapat bekerja dengan baik, dapat mencapai tujuan ini dengan baik. Kita berdoa jemaat Tuhan supaya diberikan berkat-berkat Tuhan, dapat memberikan sumbangsi kontribusi untuk pendanaan dan dalam pelaksanaan Natal pada tahun ini. Kita mendoakan untuk pembangunan kita, untuk renovasi plafon dan atap gereja. Kita berdoa juga supaya semua yang masih perlu finishing, kita berdoa supaya dapat diselesaikan, karena masih banyak yang kita lihat ini pilar-pilar kita belum di finishing. Kita doakan supaya tahun ini dapat selesai dengan baik. Kemudian kita juga mendoakan untuk persekutuan intragerejawi dalam gereja kita. Ada sekolah minggu, kita doakan supaya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, pelayanan yang dibuat untuk sekolah minggu. Kita doakan supaya berjalan dengan baik. Doakan juga guru-guru sekolah minggu tetap diberikan komitmen kesetiaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian kita juga mendoakan untuk persekutuan kaum muda, supaya Tuhan menolong dan memberkati teman-teman pemuda dalam pekerjaan sehari-hari, dalam studi. Tuhan juga memberkati,
dan semua pergumulan-pergumulan dapat tercapai dengan baik. Yang mencari lapangan pekerjaan, kita doakan supaya Tuhan menolong dan membukakan pintu berkat untuk mereka dan mereka memperoleh pekerjaan itu. Kita mendoakan juga untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup, kita doakan supaya Tuhan menolong dan mempertemukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mendoakan untuk persekutuan kaum wanita, kita doakan supaya Tuhan memberkati dan menolong, supaya persekutuan kaum wanita dapat juga terus diberikan kemajuan, peningkatan dalam pelayanan, dan semua tentu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian kita mendoakan untuk persekutuan kaum pria di tempat ini, supaya Tuhan juga menolong khususnya bapak-bapak rumah tangga dalam tugas dan pekerjaan, dalam pelayanan, supaya semua tetap berjalan dengan baik. Berkat-berkat Tuhan senantiasa diperoleh dan dinikmati dalam kehidupan bapak-bapak rumah tangga di tempat ini. Pada malam hari ini kita juga akan berdoa untuk anak-anak dari jemaat Tuhan yang masih dalam pendidikan. Kita doakan supaya Tuhan memberkati, khususnya anak-anak yang masih dalam waktu sekolah, yang ada di pendidikan usia dini dan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, S1, S2 ataupun S3. Kita doakan supaya Tuhan memberkati. Kita juga mendoakan untuk khususnya saudara kita Tasya yang sampai hari ini kita doakan supaya Tuhan menyatakan kasih dan pertolongannya, dapat menyatakan kemurahannya bagi saudara kita Tasya, sehingga suatu saat dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita mendoakan untuk Dr. Tari yang bertugas di Rumah Sakit Wahidin dan juga dalam melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Kita doakan supaya Tuhan memberkati. Kita juga mendoakan untuk beberapa dari jemaat Tuhan yang bertugas sebagai medis di lapangan menghadapi pandemi virus corona, supaya setiap jemaat Tuhan di rumah sakit boleh dapat diberikan kekuatan dan perlindungan di dalam Tuhan. Kita juga mendoakan untuk pelayanan kita dalam minggu ini supaya Tuhan memberkati. Khususnya dalam minggu ini kita akan bertemu kembali dan beribadah bersama dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kita doakan supaya pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Semua teman-teman yang mengambil bagian, Tuhan memberkati dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kemudian kita juga mendoakan untuk pelayanan gereja Kibaik dalam kasus Makassar. Kita doakan hamba-hamba Tuhan, kita doakan supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaat Tuhan di kota Makassar ini. Kita juga mendoakan untuk pelayanan kita pada tingkat sinode, supaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga gereja Kibaik, dan kita berdoa supaya ada kemajuan peningkatan pelayanan dalam tingkat nasional gereja Kibaik. Kita mendoakan untuk dua lembaga pendidikan sekolah teologi, baik yang ada di STT Kibaik Makale dan juga STT Jeffrey Makassar. Dua lembaga ini adalah dua lembaga yang selama ini bekerja sama dengan gereja Kibaik, khususnya dalam hal mempersiapkan, membina dan mencetak hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam gereja Kibaik. Kita mendoakan juga untuk pemerintah kita, pemerintah Kota Makassar, supaya Tuhan memberkati lingkungan di mana kita berada dapat aman, sejahtera di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Wali Kota, supaya dapat diberikan
kearifan, kebijaksanaan dalam memimpin kota ini. Kemudian kita juga berdoakan untuk pemerintah kita, mulai dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, sampai kepada pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa, supaya Tuhan memberkati pemerintah kita, sehingga pemerintah kita dapat berjalan dengan baik, dan juga untuk bangsa ini supaya tetap berada di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan kita dalam bangsa ini, pergumulan untuk ekonomi, pergumulan untuk kesehatan, khususnya pandemi virus corona, kita berdoa supaya dapat diberikan jalan yang terbaik. Kita berdoa untuk semua cara dan upaya untuk menanggulangi pandemi virus ini, supaya Tuhan memberkati kita. Inilah bahan-bahan doa yang kita akan doakan bersama pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil tempat sambil kita berlutut di hadapan hadirat Tuhan, dan kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, ibadah dan doa kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 214. Kami dengar akan Tuhan. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Kami telah mengangkat suara hati kami, baik secara pribadi, persekutuan, dan juga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua melantik saleh-salehnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah disediakan. Kita boleh bersama-sama berdoa. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.